kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perangkat pembelajaran di lembaga PAUD. Video ini merupakan salah satu bentuk pengajuan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah PKM atau mikrochip. Saya berharap dengan adanya pengajuan video ini dapat memenuhi tugas ujian tengah semester 6 dengan mata kuliah tersebut. Dan saya berharap dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi diri saya dan juga teman-teman yang melihat video ini. Terima kasih dan selamat menyimak penjelasan kali ini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai perangkat pembelajaran di lembaga PAUD. Yang pertama yaitu adanya program semester atau yang sering disingkat dengan PROSEM. Nah, PROSEM ini merupakan program pengajaran yang harus dicapai selama 1 semester. Dan selama 1 semester ini diharapkan para peserta didik dapat menguasai berbagai pengetahuan, sikap, serta keterampilan. Pada PROSEM ini terdapat yang pertama KD atau kompetensi dasar, yang kedua tema, yang ketiga subtema, keempat subtema, dan yang terakhir alokasi waktu. Pada KD ini terdapat sejumlah kemampuan yang harus dicapai oleh para peserta didik, di mana di sini tertulis 6 atau nilai agama dan moral, FM fisik motorik, yang ketiga kognitif, yang keempat bahasa, dan yang kelima sosem atau sosial emosional, dan yang terakhir yaitu seni. Pada KD ini kita dapat melihatnya melalui buku Permendikbud 147 tahun 2014 mengenai kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini. Dalam buku Permendikbud 146 ini diharapkan guru-guru ataupun para pendidik dapat menjadikan buku tersebut sebagai pedoman dalam merancang program-program kegiatan selama 1 semester. Kemudian yang kedua yaitu tema. Tema ini dapat dikembangkan oleh masing-masing satuan lembaga PAUD, namun harus tetap mengacu pada buku panduan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, di mana tema-tema tersebut harus mencakup kepada kehidupan anak yang berada di sekitar anak. Kemudian subtema, di mana subtema ini lebih dispesifikasikan lagi untuk dapat diajarkan kepada peserta didik. Begitu juga dengan subtema. Kemudian yang terakhir yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu ini merupakan penetapan jumlah minggu dalam 1 semester atau 1 tahun pelajaran. Nah, untuk alokasi waktu ini diharapkan untuk para perancang PROSEM ini dapat melihat atau mengacu pada kalender akademik yang digunakan oleh lembaga masing-masing. Untuk PROSEM yang saya rancang yaitu di mana ada 2 semester. Yang pertama, semester 1, saya mengambil tema diriku, keluargaku, lingkunganku, dan binatang. Dengan subtemanya yaitu identitasku, tubuhku, kesukaanku untuk tema diriku. Kemudian untuk subtema yaitu nama lengkap, usia, jenis kelamin, alat rumah. Kemudian untuk tubuhku, anggota tubuh, bagian-bagian tubuh, fungsi dan gerak tubuh, kebersihan, ciri-ciri khas, kesehatan dan keamanan diri.
Dan untuk subtema kesukaanku yaitu makanan, minuman, mainan, dan macam-macam kegiatan. Untuk alokasi waktunya itu terdapat 1 minggu untuk identitasku, 2 minggu untuk tubuhku, dan 1 minggu untuk kesukaanku. Begitu juga dengan tema-tema lainnya. Diharapkan untuk alokasi waktunya ini dapat melihat pada kalender akademik yang terdapat pada hari-hari efektif. Kemudian semester 2 terdapat tema tanaman, kendaraan, alam semesta, dan negaraku. Dengan subtema tema tanaman yaitu tanaman buah, tanaman sayur, tanaman hias, dan tanaman obat. Dan untuk sub-subtema yaitu macam-macam tanaman buah, bagian-bagian tanaman buah, manfaat tanaman buah, cara menanam dan merawat tanaman buah. Begitupun dengan alokasi waktunya yaitu terdapat 2 minggu untuk tanaman buah, 2 minggu untuk tanaman sayur, 1 minggu untuk tanaman hias, dan 2 minggu untuk tanaman obat. Kemudian yang selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau yang sering disebut dengan RPPM. Pada RPPM ini terdapat tema, subtema, dan sub-subtema. Untuk selanjutnya yaitu kelompok usia, kemudian model yang digunakan pada pembelajaran di masing-masing lembaga, kemudian KD atau kompetensi dasar yang ingin kita nilai pada 1 minggu tersebut. Di sini terdapat berbagai macam kegiatan setiap harinya. Ada area membaca dan menulis, kedua area matematika dan sains, 3 area motorik, keempat area balok, dan yang terakhir area seni dan kreativitas. Dan selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Di sini juga tertulis area yang kita gunakan yaitu area membaca dan menulis. Untuk RPPH ini harus dituliskan per area, masing-masing area. Kemudian semester, bulan atau minggu, kemudian hari atau tanggal, kelompok usia, tema atau subtema, dan kompetensi dasar yang ingin dicapai pada kegiatan di area membaca dan menulis. Di sini terdapat materi dalam kegiatan yaitu diskusi tentang kendaraan laut, fungsi dan bagiannya, kemudian menyanyi bersama mengenai lagu kendaraan, kemudian mentancapkan nama bagian kapal selam, dan yang terakhir menulis nama bagian kapal selam. Materi yang masuk dalam pembiasaan mengenal perilaku baik sebagai cermin akhlak mulia, seperti mengucapkan tolong, terima kasih, dan maaf. Dan di sini adalah alat dan bahan berupa botol kaca bekas, play-doh, sedotan, kertas, spidol, pensil, dan penghapus. Begitupun selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ini harus tersusun dan tersistematis penulisannya, mulai dari pembukaan, inti, hingga penutup. Di sini tertulis bagian inti di mana anak dapat mengamati, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kemudian selanjutnya yaitu bahan ajar. Di sini bahan ajar merupakan bahan-bahan untuk yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Di mana pada materi kali ini mengenai kapal selam. Di sini tertulis mengenai pengertian kapal selam, kemudian cara kerja kapal selam, ketiga jenis-jenis kapal selam, dan yang terakhir bagian-bagian kapal selam serta fungsi dari kapal selam. Itulah perangkat-perangkat pada pembelajaran
di lembaga PAUD. Terima kasih. Itulah penjelasan mengenai perangkat pembelajaran di lembaga PAUD. Semoga dengan adanya